Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Dwi Kurniawan dengan NIM akhir 581. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus diesel. Nah, di sini ada definisi siklus diesel. Siklus diesel menunjukkan bagaimana gerakan linear dari penjuru diubah menjadi rotasi yang memutar poros penggerak untuk menghasilkan daya keluaran. Nah, ada 3 bagian penting yang perlu kita ketahui agar kita dapat memahami prinsip dasar cara kerja mesin. CI piston, poros, engkol, dan ruang pembakar. Nah, di sini ada gambarnya di samping sini. Nah, selanjutnya ada proses siklus diesel. Proses siklus diesel yaitu yang gambar kiri yaitu diagram PV. Nah, diagram PV ini menunjukkan perubahan tekanan P terhadap V volume dalam satu siklus mesin. Nah, ini ada 1/2 kompresi adiabatik atau isentropik. Nah, volume mengecil, tekanan dan suhu meningkat. Dan kedua, tidak ada perpindahan panas. Nah, 2/3 penambahan panas pada tekanan tetap, yaitu tekanan tetap jika siklus diesel volume bertambah. Terus bahan bakar terbakar, energi masuk, hin. 3/4 ekspansi adiabatik isentropik. Nah, volume bertambah, tekanan dan suhu menurun, terjadi kerja keluar watt. 4/1 pembuangan panas pada volume tetap. Volume tetap, tekanan dan suhu turun, panas dilepaskan ke lingkungan hot. Nah, ini ada gambarnya yang kiri yaitu diagram PV. Nah, selanjutnya ada diagram TS, temperature phase entropi, yaitu gambar pada gambar kanan. Nah, 4 tahap yang sama yaitu 1 dan 2 yaitu kompresi isentropik. Nah, yaitu entropi konstan. Nah, 2/3 penambahan panas, hin, entropi bertambah. Nah, 3/4 ekspansi isentropik yaitu entropi konstan. Nah, 4/1 pembuangan panas, out, entropi menurun. Nah, selanjutnya ada diagram PV siklus diesel. Penjelasan tiap proses pada diagram PV siklus diesel. Ada proses A dan B, yaitu kompresi isentropik. Nah, proses udara dikompresi secara adiabatik tanpa perpindahan panas. Tekanan dan suhu naik, volume mengecil. Ini adalah langkah kompresi sebelum bahan bakar disuntikan. Yaitu yang selanjutnya ada proses B dan C, penambahan panas pada tekanan konstan isobarik. Bahan bakar disuntikan dan terbakar. Terjadi penambahan panas Q per in pada tekanan tetap. Volume bertambah, tekanan tetap. Ini adalah pembakaran bahan bakar. Nah, yang ketiga ada proses C dan D, ekspansi isentropik. Gas hasil pembakaran mengembang secara adiabatik. Selanjutnya piston terdorong ke bawah, proses menghasilkan tenaga. Volume bertambah, tekanan dan suhu menurun. Yang selanjutnya ada proses D dan A. D, pembuangan panas pada volume konstan atau isohorik. Gas buang kehilangan panas, Q out, pada volume tetap. Tekanan pada suhu turun kembali ke kondisi awal. Ini adalah proses pembuangan panas. Nah, selanjutnya ada efisiensi siklus diesel. Efisiensi thermal mesin kalau didefinisikan sebagai rasio kerja berguna yang dilakukan W, kemasan panas pada suhu tinggi, Q per H, untuk melihat bagaimana efisiensi thermal dari siklus diesel ideal berubah saat mengubah sifat mesin. Ada 2 rasio utama yang dapat kita definisikan, yaitu rasio batas dan rasio kompresi. Nah, ini ada gambarnya kompresi dan rasio pemutusan bahan bakar. Selanjutnya ada rumus dan persamaan siklus diesel. Ya, ini yang ada rumus
Untuk rumus ini untuk menghitung panas yang ditambahkan dan dilepaskan ke sistem dengan menggunakan panas spesifik udara dan suhu di setiap titik dalam siklusnya. Itu rumusnya seperti di gambar. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.